Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatan amma ba'd. Langsung saja. Di sini saya Hanif Jamaluddin Ahmad dengan NIM 21040260004 dari mata kuliah Studi Kitab Tafsir kelas IAT D4. Saya di sini akan sedikit menjelaskan beberapa penafsiran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 30. Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Penafsiran pertama terdapat dalam tafsir Al-Misbah. Dalam Al-Misbah dibagi menjadi dua bagian, yakni mulai dari ayat 26, ayat 27 dan ayat 28. Dan bagian kedua dimulai pada ayat 29 dan 30. Pada bagian yang pertama dijelaskan beberapa pendapat para ulama terhadap beberapa kalimat pada ayat tersebut, seperti uraian ulama tentang makna dzul jalal wal ikram. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata al-jalal mengandung makna menafikan, seperti bahwa Allah bukan fisik, tidak butuh, tidak lemah, dan sebagainya. Jika pendapat ini diterima, maka itu berarti ayat di atas menegaskan bahwa Allah yang merupakan pemilik jalal itu adalah Dia yang Maha Agung, Dia yang Maha Suci dari segala yang tidak wajar baginya, termasuk kebinasaan dan ketiadaan wujudnya untuk selama-lamanya. Imam Al-Ghazali mengemukakan pendapat yang sedikit lebih rinci. Menurut Al-Ghazali yang menyandang sifat jalal adalah yang maha kaya atau tidak butuh, yang maha suci, maha mengetahui, maha kuasa, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian dapat dibedakan antara sifat kibriya dan sifat jalal tersebut. Menurut Al-Ghazali juga kibriya menunjuk kepada kebesaran dzatnya, dan adapun jalal menunjuk pada kebesaran sifatnya. Pada bagian kedua dijelaskan salah satu bukti terkuat tentang kebinasaan adalah kebutuhan, dan bukti kekekalan adalah ketidakbutuhan pada apapun. Makhluk silih berganti hidup dan mati, semua membutuhkan Tuhan yang dapat melanjutkan hidupnya serta memenuhi kebutuhannya. Ayat di atas menegaskan bahwa hanya Dia yang maha kekal yang dapat memenuhi kebutuhan dan melakukan itu semua. Demikian lebih kurang Al-Biqai menghubungkan ayat-ayat di atas dengan ayat-ayat yang lalu. Yang selanjutnya yakni penjelasan dalam tafsir Al-Ibris. Dalam Al-Ibris dijelaskan bahwa setiap yang ada di bumi termasuk hewan dan lainnya semuanya akan musnah. Dan hanya zat Allah yang kekal, zat yang maha agung dan yang memuliakan orang-orang mukmin. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi selalu meminta hanya pada Allah tentang apa saja yang mereka butuhkan, seperti rizki, pengampunan, dan lain-lain. Dan pada setiap waktu Allah pula melakukan apapun yang Ia kehendaki, apa saja yang ada di zaman azali seperti menghidupkan, mematikan, terlahir rendah atau mulia, dan lain-lain.
Selanjutnya yakni penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah memberitahukan bahwa seluruh penghuni bumi akan pergi dan mati keseluruhannya. Demikian halnya dengan penghuni langit kecuali yang dikehendaki Allah, dan tidak ada seorang pun yang tersisa selain wajah Allah yang mulia. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi lagi maha suci tidak akan mati dan akan tetap kekal selamanya. Qatadah mengatakan Allah memberitahu apa yang Dia ciptakan lalu memberitahukan pula bahwa semua itu akan binasa. Dalam ayat di atas Allah telah menyifati dirinya sebagai Rob yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Artinya Dia memang berhak untuk dibesarkan sehingga tidak boleh didurhakai dan ditaati sehingga tidak boleh ditentang. Ketika Allah memberitahukan tentang persamaan penghuni bumi secara keseluruhan dalam hal kematian dan bahwasanya mereka semua akan menuju ke alam akhirat, maka Dia akan memberikan keputusan terhadap mereka dengan berdasarkan pada hukumnya yang adil. Qatadah menyebutkan Allah sama sekali tidak membutuhkan penghuni langit maupun penghuni bumi. Dia menghidupkan orang yang hidup dan mematikan orang yang mati, memelihara anak kecil, membebaskan tawanan, dan Dia menjadi tumpuan orang-orang soleh dalam memenuhi kebutuhan mereka, serta menjadi tujuan pengaduan mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Amr al-Ghazi, memberitahuku dari Munib bin Abdullah bin Munib al-Azdi, dari ayahnya, ia bercerita, Rasulullah pernah membaca ayat ini, yaitu ayat kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Dia dalam kesibukan. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, apakah kesibukan tersebut? Lalu beliau Rasul menjawab, memberikan ampunan atas semua dosa, melapangkan kesempitan, meninggikan suatu kaum dan merendahkan kaum dan yang lain. Penjelasan selanjutnya yakni terdapat dalam tafsir Al-Asfa fi Tafsiril Quran karya Muhammad Muhassan Al-Kashani yang berupa tafsir bercorak sufistik. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa setiap yang ada di dunia ini akan musnah. Setiap makhluk yang ada di bumi dan langit tanpa terkecuali. Hanya zat Allah lah yang kekal dan setiap waktu Dia yang di dalam urusannya. Dia berkata dari kejadian luar biasa yang tidak terjadi dan dalam sewaktu hal itu akan terjadi. Dia mengampuni dosa dan menghilangkan kesedihan, meninggikan suatu kaum dan merendahkan yang lain. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia pula menambah rizki. Penjelasan terakhir yakni dikutip dari tafsir Jalalain. Ayat 26 surat Ar-Rahman menjelaskan semua yang ada di bumi itu, yakni semua makhluk hidup yang ada padanya. Kata fan atau yang artinya akan binasa di sini diungkapkan semua makhluk hidup dengan memakai kata man karena memprioritaskan makhluk yang berakal. Pada ayat 27, dan tetap kekal zat Tuhanmu, yakni zatnya yang mempunyai kebesaran atau keagungan dan kemuliaan, yang maha dermawan kepada orang-orang mukmin dengan melimpahkan nikmatnya kepada mereka. Pada ayat 29 menjelaskan semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya, baik melalui ucapan mereka ataupun perbuatan mereka, yaitu meminta apa-apa yang mereka perlukan berupa kekuatan untuk menjalankan ibadah, rezeki, ampunan, dan sebagainya. Setiap hari atau waktu Dia dalam suatu perkara, yaitu perkara yang hendak dilahirkannya sesuai dengan apa yang telah ditentukannya sejak zaman azali, antara lain menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberi kecukupan, memiskinkan, mengabulkan doa dan memenuhi yang meminta. Mungkin dari beberapa penjelasan di atas hanya itu yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.